Oke, kali ini kita akan bahas esensi dari gerak tanpa slip ya. Jadi kita mau bahas tentang gerak tanpa slip, gerak tanpa slip gitu ya. Aduh, kok gitu. Gerak tanpa slip. Jadi kan kalau di SMA itu ya, yang ditinjau itu gerak tanpa slipnya itu ketika misalnya ada bola gitu ya, ada bola, dia itu gerak tanpa slip atau muter gitu ya, muter tanpa kepleset gitu ya. Ini muter itu di lantai yang diam gitu. Lantainya diam, berarti kan V lantainya sama dengan nol ya. V lantai sama dengan nol gitu kan. Nah, tapi gerak tanpa slip itu nggak hanya di V nggak hanya di kecepatan lantai sama dengan nol, nggak juga, nggak kayak gini juga. Jadi banyak misalnya misalnya V lantainya sama dengan V gitu. Jadi itu bisa bisa kejadian juga ya. Nah, kan eh, akibat dari V lantai sama dengan nol, maka kan implikasinya ya atau akibatnya gitu kan V kecepatan pusat massa bendanya itu kan sama dengan omega r, kecepatan rotasi gitu kan, kecepatan sudut dikali sama jari-jarinya ya kan. Nah, tapi itu ini nggak selalu ya, ini nggak selalu nih, walaupun pada kasus lantainya diam ini kayak gini, tapi nggak selalu. Lalu gimana yang benar? Oke, sekarang kita bahas dulu ya, kita bahas eh, bagaimana sih gerak tanpa slip itu esensinya gitu ya. Jadi kalau kalian tahu ya, jadi kalian harus bisa mengartikan dulu apa itu gerak tanpa slip gitu ya. Apa itu gerak tanpa slip? Jadi gerak tanpa slip itu intinya gerak yang nggak kepleset gitu. Tadi kalian gerak nih, mana ya tadi? Misalnya kalian jalan gitu ya, jalan di sebuah tanah gitu ya. Jalannya kalian nggak kepleset, biasanya jalan gitu, jalan, sudah jalan gitu ya, jalan aja ya, jalan gitu. Nah kayak gitu ya gerak tanpa slip. Nah, apa sih syarat apa yang harus dipenuhi kalau kalau suatu benda itu bergerak tanpa slip? Nah, syaratnya gampangnya adalah ini kan ada bola nih, ada bola. Terus dia gerak tanpa slip. Maka apa syaratnya? Syaratnya adalah V paling bawah ini nih, V di titik paling bawah ini harus sama dengan nol ya. V bawah ya. V bawah itu harus sama dengan nol. Walaupun despite ya, walaupun dia itu punya kecepatan pusat massa, punya pusat massanya gerak gitu dengan kecepatan VPM misalnya. Nah, walaupun gitu, V bawahnya ini harus nol, atau kan nol ini ketika lantainya diam ya. Berarti itu V bawahnya ini harus sama dengan V lantai gitu ya, V lantai. V bidangnya dia yang sedang dia tepati gitu ya. Jadi dia harus sama bidangnya bagian bawahnya ini harus nol gitu. Kenapa? Coba kita tinjau secara fisiknya gitu ya. Tinjau misalnya kayak ada orang jalan gitu ya. Kan kalau bola sama orang itu bisa dianggap benda tegar ya. Jadi bentuknya itu nggak bisa diabaikan gitu. Jadi kita nggak boleh nganggap bola sama manusia itu bisa kita gambarkan jadi sebuah titik aja gitu, titik aja yang punya massa gitu. Enggak ya. Orang itu punya bentuk gitu ya, punya bentuk. Nah, kan orang itu kalau mau jalan gitu ya. Kalian nih jalan. Kalian kalau jalan itu kan pasti kaki ininya kan gak gerak ya kan. Walaupun kalian gerak walaupun kalian gerak gini ada V-nya, tapi kan bawah ini nggak gerak nih. Coba aja kalau ini gerak, kepleset kalian, ya nggak? Kalau ini gerak, misalnya kakinya gerak gitu ya, ada kecepatan V-nya. Pasti kan dia bakal jatuh gitu orangnya, jatuh karena ini punya kecepatan gitu. Yang ini punya kecepatan, yang ini juga, makanya ini jatuh nih kan, jatuh kalian tuh, jatuh terus bubrak gitu ya. Nah, tapi itu beda sama kasus yang tanpa slip ya. Jadi kasus tanpa slip itu tuh paling bawah sini nih, yang napak tanah itu kaki kan masih nol kan kecepatannya. Kalau nggak nol, kalian nggak akan bisa gerak tanpa stick. Nah, begitu juga pada bola. Kasusnya sama. Kasusnya sama ya. Jadi antara bola ini, V bawahnya ini sama dengan nol juga. Sama kayak bola ini, V bawahnya ini sama dengan nol. Kalau tapi nolnya itu terhadap lantai ya. Jadi dia tuh ini bergeraknya sesuai sama kecepatan lantai. Jadi kalau kecepatan lantainya nol, berarti dia nol juga kalau mau gerak tanpa slip. Gitu. Oke ya, sekarang kita lihat gitu persamaannya gimana secara hitungan matematikanya ya. Oke. Nah, ada bola nih. Ada bola, terus dia itu aduh kok gitu. Lalu ada bola, terus dia bergerak nih dengan kecepatan VPM gitu kan, misalnya ada VPM.
Nah, setiap titik pada benda tegar itu tuh punya kecepatan tahu. Jadi kayak nggak maksudnya semua benda itu kalau bendanya tegar gitu ya, kalau bendanya tuh ada bentuknya, nggak cuma titik doang. Semua titik itu punya kecepatan, punya kecepatan. Nah, kecepatannya itu berupa VPM, V pusat massa, sama V dari rotasinya ini nih. Kalau dia berotasi gitu kan, V apa namanya tuh? V sentripetal, kecepatan sentripetal gitu. Jadi dia punya VPM sama V sentripetal. Begitu juga sama bagian bawahnya ini nih. Bagian bawahnya ini punya kecepatan sentripetal sekaligus kecepatan pusat massa. Dan kalau ini kan punya kecepatan sentripetal ya, kecepatan sentripetal itu sama dengan omega r ya, ini min omega r gitu kan, misalnya omeganya begini gitu ya, omega gitu. Jadi dia muter dengan kecepatan omega, ini kan min omega r nih. Ini kalau ditambahin supaya gerak tanpa slip, maka kan harus sesuai sama V lantai ya kan, harus sama kayak V lantai. Berarti kan VPM ditambah ini nih sama dengan V lantai, berarti kan VPM min omega R gitu kan, ditambah min omega R itu kan masih sama dengan 0 ya kan. Iya, harus sama dengan 0. Kalau enggak, maka dia nggak bisa gerak tanpa slip gitu kan. VPM, maka di sini kan kita bisa tulis tuh, ini kan 0 itu kan karena V lantai ya kan, V lantainya 0 gitu kan, V lantai. Akhirnya VPM min omega R sama dengan 0, berarti kan VPM sama dengan omega R. Omega R. Nah, gerak tanpa slip itu juga berlaku sama percepatannya. Jadi ini bisa kita analog, kalau kita mau bikin persamaan yang percepatannya, maka APM itu sama dengan alfa R. Alfa itu percepatan sudut ya. Jadi ini kecepatan sudut, yang ini percepatan sudut gitu, dikali sama R. Jadilah yang namanya percepatan pusat massa gitu ya, kalau dia bergerak tanpa slip. Tapi kalau dia nggak 0 gimana V lantainya? Ya udah, ini nggak 0 gitu. Berarti kan ini nggak 0 nih kalau ini bukan gerak tanpa slip gitu. Bukan gerak tanpa slip. Kalau lantainya bergerak gitu kan, tapi tetap tanpa slip gitu. Nah, dan ini sama dengan V lantai gitu kan. Sama dengan V lantai. Udah gitu doang. Sama dengan V lantai. Gitu deh. Nah, kira sekarang ke soal ya. Ini soal-soal mudah-mudah aja, jadi nggak susah-susah banget lah. Oke, gua hapus semua dulu ya, clear dulu semuanya. Oke, misalnya ada bola nih, bola dengan jari-jari misalin, aduh, kok gitu bolanya. Ini ada bola, jari-jarinya misalin R gitu kan. Jari-jarinya R. Atau jangan R lah, itu terlalu sulit misalin ya. Kayak angka aja, R-nya misalin sama dengan 2 meter. 2 meter. Terus dia tuh berada di sebuah kereta gitu. Berada di sebuah kereta, ada di sebuah kereta yang jalan gitu. Yang jalan kecepatannya sama dengan 10 meter per second gitu. Jadi ini dia ada di sebuah kereta yang jalan gitu ya. Ada di sebuah kereta yang jalan. Terus ditanya di sini, kalau dia punya kecepatan pusat massa gitu ya, VPM-nya sama dengan 2 meter per second gitu. 2 meter per second gitu. Maka berapakah nilai omeganya? Omeganya ini berapa nih omeganya? Ini ya. Kalau dia tuh geraknya tanpa slip, nggak kepleset gitu ya, artinya nggak kepleset. Oke, berarti kan V bawah ini kan harus sama dengan 0 ya kan? V bawahnya sama dengan, enggak juga sih. V bawahnya sama dengan V lantai. Ya kan? V bawah ini, V bawah, itu sama dengan V lantai. Kalau dia mau tanpa slip gitu ya. Kalau nggak sama dengan V lantai, pasti slip, pasti kepleset gitu bolanya. Nah, V lantai itu kan sama dengan 10 meter per second nih, yang ini. Maka kita masukin aja ya, 10 meter per second. 10. Nah, terus, ini kan ada VPM. Ini kan ada, di bola ini kan ada VPM, ya kan ada VPM yang gini nih. Kecepatan pusat massa VPM. Sama yang namanya kecepatan sentripetal, yaitu omega R. Sini kan dia kecepatannya, kalau di bawah omega R. Oke, kalau kalian tahu, ini
kecepatan sentripetal itu selalu tegak lurus sama jari-jari ya. Tegak lurus sama jari-jari. Kalau misalnya di sini gimana? Di titik ini. Bagaimana kecepatannya? Ke sini ya. Ini omega R gitu ya, ke atas gitu. Tapi ini nggak di apa namanya? nggak digubris, nggak diapain. Karena yang penting itu bagian bawahnya ini nih. Ini secara tanpa slip ya. P bawahnya itu sama dengan V lantai. Kalau nggak sama dengan V lantai, maka ya nggak bisa tanpa slip gitu ya. Pasti kepleset gitu. Oke, kita masukin ya VPM. Aduh, kok gitu? VPM min omega R. VPM min omega R. Ini kecepatan pusat masanya. Jadi pusat masanya bergerak ya. Pusat masanya bergerak. Ini kecepatan dari kecepatan sentripetal bola gitu kan. Maka kita masukin nih angka-angkanya. 2 min omega dikali apa? Dikali R ya kan. Dikali R-nya apa? R-nya itu mana R? 2. Sama dengan 10. Oke. Kita coret deh. 1 min omega sama dengan 10. Salin gitu ya. Maka omeganya jadinya min 9 gitu. Min 9 meter per sekon. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kan kita dapat nih kayak gini nih. Maka bener gak sih nih persamaan gini nih kalau dia meter per second, radian ya, radian per second. Rad per second. Ini bener gak? Apakah omega itu adalah suatu vektor? Well, sebenarnya gimana ya? Sebenarnya salah sih, harusnya nggak begini. Berarti nggak mungkin ya kalau V-nya 2 meter per sekon. Tapi ini cara ngitungnya kayak gini. Cara ngitungnya bener kayak gini. Oke. Kita sekarang sudahi aja ininya ya, zoom-nya. Oke.